rahasia kesuksesan pemimpin ketika dia memimpin di era eksponensial. Nah, rahasia sukses pertama adalah basic mindset. Saya suka dengan gambar ini ya. Jadi mindset dan knowledge itu harus beriringan. Ya, ada mindsetnya bagus, tapi knowledge-nya tidak bagus, ya jadi tidak tersambung. Nah, dua hal yang pertama, rahasia sukses leader di masa kini adalah mindset dan knowledge. Ya, jadi pertama kita harus setting mindset kita, mindsetnya dulu. Kenapa mindset? Yang sering pertanyaan kan gini, kenapa tidak knowledge? Kenapa mindset? Karena perilaku kita itu dipengaruhi oleh mindset. Jadi proses pembentukan perilaku itu lewat informasi yang kita terima, kemudian menjadi pola pikir, jadi persepsi dan perilaku. Jadi pemimpin itu ketika kita ingin merubah perilaku seseorang untuk mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa mengkoreksi di perilakunya, tapi kita harus koreksi di mindsetnya. Oleh karena itulah pemimpin itu harus memahami bagaimana cara kita merubah mindset. Ya, bagaimana cara kita merubah mindset orang-orang jadul sehingga dia lebih mau melihat ke teknologi misalkan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus starting dari mindset. Jadi koreksi perilaku itu harus lewat mindset. Nah, ini saya ada satu video ya tentang dua serigala. Ya, kita coba lihat videonya. Sebenarnya message dari video ini itu terkait dengan mindset. Jadi tadi di slide sebelumnya ya kita lihat bahwa informasi itu akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi persepsi dan kemudian perilaku. Jadi pada saat kita memberi masukan mindset positif, ya itu berarti kita akan memberi makan serigala baik. Ya, jadi ketika kita menerima inputan negatif, kita memberi makan serigala jahat. Kalau misalkan gitu ya, dalam keseharian kita, ya kita selalu menerima informasi negatif ya itu nanti otomatis sebenarnya kita memberi makan serigala yang jahat. Ya, sehingga akhirnya serigala yang jahat itu yang akan muncul gitu, yang akan menang, sehingga perilakunya pun menjadi negatif. Perilaku kita dipengaruhi oleh mindset. Tapi kalau kita ingin perilaku kita positif, ya berarti kita memberi makan hal-hal yang positif. Nah, sehingga perilaku kita akan menjadi positif. Ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu ya kepada anaknya yaitu harus banyak disuntikan informasi positif sehingga nanti perilakunya menjadi positif. Ketika Bapak Ibu bilang kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, yang negatif-negatif, nah itu nanti perilaku anaknya juga akan terpengaruh. Anaknya nanti akan menjadi minder, misalkan seperti contoh waktu itu kami pernah diskusi dengan teman gitu ya, saya pernah diskusi dengan teman. Nah, teman saya ini minder. Ternyata waktu kita usut, kenapa dia minder? Karena ya informasi yang dia terima, kamu tidak pinter, kamu tidak sepinter kakak kamu, dan seterusnya. Sehingga otomatis dia perilakunya menjadi minder, gitu, tidak percaya diri. Nah, itu bicara tentang mindset. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi leader yang sukses, ya pertama kali yang harus kita bangun adalah mindset-nya. Nah, mindset itu kita peroleh lewat informasi, lewat training, ya lewat membaca, ya lewat diskusi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya bahwa sekarang ini kita hidup di zaman uncertainty.
Nah, diharapkan dengan adanya informasi ini, Bapak sama Ibu jadi tahu, oh iya, ternyata kita sekarang hidup di zaman uncertainty. Ya, kunci pertama dari leader itu tidak boleh cengeng, tidak boleh menyalahkan eksternal, ya harus menerima kondisi apa adanya. Nah, diharapkan dengan informasi yang kami berikan, nah itu nanti perilakunya itu akan menjadi leader yang adaptif. Ya, tidak cengeng, ya, tidak menyalahkan eksternal, tapi beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, itu adalah rahasia sukses pertama, basic mindset-nya. Kemudian apa saja basic mindset harus dimiliki oleh seorang leader? Ya, saya mencoba merangkum beberapa basic mindset yang harus dimiliki oleh seorang leader. Satu, ya, leader itu harus punya tujuan, harus punya program kerja untuk mencapai tujuan. Itu step pertama. Jadi leader itu bukan tugasnya mengelola karyawan. Tujuan utamanya bukan itu, tapi leader itu dia harus punya tujuan. Ya, kemudian harus punya program kerja untuk mencapai tujuan. Nah, ketika Bapak Ibu leader tapi Bapak Ibu tidak punya tujuan, nah itu sudah keliru dari awalnya. Ya, step pertama adalah dia harus punya tujuan dan harus punya program kerja untuk mencapai tujuan. Ya, contoh simpel begini deh. Misalkan kita lihat pemilihan kepala daerah. Nah, itu seringkali pada saat pemilihan mereka itu punya tujuan, punya misi. Kalau saya kepilih saya akan bla 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 bla. Nah, itu adalah tujuan. Tapi tujuan itu tidak cukup. Ya, pemimpin itu juga harus punya program kerja untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga nanti pada saat kita memilih pemimpin, kita akan tidak fokus kepada melihat tujuannya, tapi kita juga perlu fokus melihat how to untuk mencapai tujuan. Nah, itu basic mindset yang pertama. Keberhasilan leadership adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan. Ya, bukan keberhasilan untuk disenangi oleh anak buah gitu ya. Ya, tapi keberhasilan untuk mencapai tujuan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi leader yang disenangi anak buah, nah itu jangan menjadi leader. Ya, menjadi tukang es krim ya. Karena tukang es krim itu rata-rata disenangi oleh semua orang. Es krim adalah makanan yang disukai oleh semua orang. Nah, ketika Bapak Ibu ditunjuk menjadi leader dalam kondisi yang chaos, ya sometimes ya kita harus punya ketegasan untuk mengendalikan orang-orang yang kurang baik dan seterusnya. Berubah dulu lah ya. Pertama merubah itu lewat mindset ya. Kemudian basic mindset yang kedua adalah menyadari kita hidup di zaman ketidakpastian. Jadi ada basic mindset yang harus dipenuhi oleh seorang leader. Leader itu dilarang mengeluh, menyalahkan eksternal, terima kondisi apa adanya. Karena memang itu leader yang dituntut di zaman sekarang. Jangan cengeng, ya, jangan mengeluh, jangan menyalahkan eksternal, terima kondisi apa adanya, kemudian bereaksi. Ya, melakukan action untuk beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Punya anak buah kurang baik, ya terima. Ya, kemudian beradaptasi dengan anak buah yang kurang baik. Punya atasan yang tidak support, terima. Kemudian beradaptasi. Mungkin cara saya menyampaikan kurang bagus sehingga manajemen tidak support. Jangan menyalahkan eksternal, jangan menyalahkan pemerintah gitu. Kalau kita menyalahkan eksternal, ya kita jadi tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita menyalahkan internal, itu kita akan bergerak. Kita menekan tombol on di otak kita sehingga kita bergerak untuk beradaptasi terhadap uncertainty atau ketidakpastian yang terjadi. Kemudian yang tadi ya, kita discuss tentang ketidakpastian yang terpredik dan tidak terpredik. Nah, itu artinya harus memantau ketidakpastian dan bergerak cepat. Jadi kalau kita bicara leader di zaman uncertainty, itu yang dituntut adalah adaptive leader. Bapak Ibu nanti bisa lihat ya selama 3 tahun terakhir, selama 5 tahun terakhir, apakah saya merubah gaya gak? Ya jangan hanya merubah gaya rambut ya, atau misalkan gaya berpakaian gitu. Ya, tapi kita juga harus merubah gaya kita dalam memimpin di era yang berubah. Kemudian yang ketiga, operasional itu harus, sekali lagi saya tekankan ya, itu harus dikendalikan, dikontrol oleh teknologi. Ya, jadi coba arahkan operation dikontrol dan dikendalikan oleh teknologi, dan ini sangat-sangat bisa. Ya, contoh ya tadi ya bicara tentang yang simple, tilang by polisi, kemudian lari jadi tilang by elektronik. Nah, bagaimana kita mengendalikan ya proses-proses yang rutin itu dikendalikan by teknologi.
Ya, teknologi itu bisa lakukan 100% inspection. Program, ketika Bapak Ibu punya program ERP, gunakan program ERP itu memasukkan otaknya untuk bisa melakukan kontrol dan melakukan pekerjaan day to day. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi operasional dikontrol oleh teknologi. Kemudian yang keempat, mengelola manusia untuk menjadi kreatif. Jadi karena sekarang itu dituntutnya bukan lagi improvement itu adalah bicara kita di era abad 20 ya. Kalau sekarang dituntut innovation. Nah, innovation itu berarti manusianya harus kreatif. Pekerjaan yang rutin, yang repetisi itu kendalikan dengan teknologi. Ya, kemudian manusianya itu kreatif menggunakan teknologi dan bekerja untuk menyiapkan masa depan. Itulah sebenarnya pesan dari Society 5.0. Ya, di mana masyarakat itu menggunakan teknologi untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesejahteraan manusianya. Jadi bukan teknologi yang mengendalikan manusia, tapi manusia yang mengendalikan teknologi. Nah, ini yang menurut kami basic mindset harus dimiliki oleh leader masa kini. 4 poin ini harus dijadikan benar-benar menjadi basic mindset. Nah, diharapkan dengan adanya basic mindset ini, perilakunya pun akan mengikuti basic mindset tersebut. Untuk basic mindset juga kami menyarankan tidak banyak-banyak, ya maksimal 3, 4, 5 lah ya. Nah, kemudian ini harus terus diulang. Nah, sama seperti tadi tentang video 2 serigala ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah mindset seseorang itu harus terus dikasih makan serigala baiknya. Diulang-ulang, basic mindsetnya apa? Pemimpin itu harus menerima kondisi apa adanya. Nah, itu berarti baru ngasih makan 2 sendok tuh. Nah, padahal kalau kita ingin serigalanya kuat, ya kita harus kasih makan mungkin 1000 sendok. Nah, itu terus lakukan tersebut, sehingga akhirnya perilakunya akan berubah. Perilaku dari orang yang tadinya mengeluh, ya menjadi orang yang tidak mengeluh. Nah, itu yang harus dilakukan oleh leader. Basic mindsetnya ada 4 poin ini. Kemudian bicara knowledge, ya ada basic knowledge, basic mindset itu menjadi seperti kayak hubungan listrik ini. Jadi kalau mindsetnya bagus tapi knowledge-nya nggak ada, akhirnya hanya menggunakan opini. Nggak bisa seperti itu, kita harus menggabungkan mindset dengan knowledge gitu, sehingga akhirnya listriknya tersambung. Nah, kami mencoba merangkum ya apa saja basic knowledge yang harus dimiliki oleh leader masa kini. Ya, pertama adalah analisa data. Jangan mengambil keputusan itu berdasarkan opini atau ikut-ikutan. Tadi waktu break ya Bapak Ibu ada video tentang bagaimana pemimpin itu mengambil keputusan berdasarkan data, bukan ikut-ikutan. Bagaimana PT POS bertransformasi, mengolah data sehingga mengambil keputusan yang tepat. Itu basic knowledge-nya, analisa data, kemudian problem solving. Karena nanti kita hidup dalam zaman yang multidimensi, zaman yang kompleks. Ya, sehingga basic knowledge kompleks problem solving itu harus difahami dengan baik. Kemudian apalagi ya program kerja. Ya, tadi syarat pertama basic mindset pertama adalah leader itu harus punya tujuan dan punya program kerja. Program kerja ini akan disupport kalau kita memiliki knowledge analisa data yang baik dan memiliki knowledge problem solving yang baik. Kalau enggak nanti kita hanya bikin program kerja ikut-ikutan atau program kerja yang tidak out of the box. Kemudian ya zaman sekarang ini Bapak Ibu dituntut untuk melakukan banyak improvement, sehingga ilmu yang dituntut adalah di project management bukan operation. Abad ke-19, abad ke-20 itu leader itu lebih dituntut untuk mengendalikan operation, menjaga kestabilan. Abad 20 menjaga kestabilan plus improvement. Ya, tapi abad sekarang, abad 21, ya today, yaitu dituntut untuk mentransform proses ke dalam teknologi. Ya, kemudian mentransform manusianya, sehingga akan ada banyak proyek yang harus dilakukan. Pemimpin itu harus memiliki kemampuan project management yang baik. Kalau enggak, ya company-nya akan jalan di tempat. Gitu. Kalau tidak, company-nya hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang linear. Padahal tuntutan perubahan itu sudah bersifat eksponensial. Kemudian basic knowledge berikutnya creativity. Ya, kemudian terkait dengan ilmu manajerial terhadap orang itu bicara kolaborasi, ya, bukan lagi direction ya, bukan lagi direction tapi kolaborasi dengan multi generation. Nah, nanti Bapak Ibu ya itu bisa lihat di sini ini
disampaikan oleh World Economic Forum. Ya, kira-kira top 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Ya, ini kalau kita lihat, ya yang warna biru ini adalah problem solving, self management, working with people, technology and development. Nah, dominan ini memang bicara tentang problem solving, ya critical thinking and analysis. Nah, ini adalah knowledge yang harus diisi oleh leadernya. Ya, sehingga si leader tersebut punya mindset dan punya knowledge, sehingga listriknya akan tersambung untuk mengendalikan operation. Nah, ini bicara tentang dua rahasia pertama sebagai fondasi awal untuk memimpin di dalam era uncertainty, mindset dan knowledge. Ya, kemudian setelah itu kita mengendalikan operation. Jadi saya bagi dua ya. Operation itu kita bagi dua. Pertama bicara daily operation, ya kemudian yang kedua adalah future, yang mempersiapkan masa depan. Jadi kalau operasional dan kontrol harian itu harus ditransfer ke teknologi ya, dan harus terintegrasi. Jadi multi tuntutan itu bagaimana diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terjadi tabrakan kepentingan, ya tidak terjadi ketidakefisienan gitu ya. Jadi dalam hal operation itu diintegrasikan. Diintegrasikan antara ISO dengan ERP-nya misalkan. Sehingga kita menjalankan otomasi proses bisnis. Karena yang sekarang ini seringkali ISO ya, ERP. Bagaimana ISO dan ERP-nya terintegrasi. Seperti yang kami lakukan, ada satu company yang kami lakukan seperti itu. Ya, jadi ketika diaudit ya langsung aja ajak auditornya langsung masuk ke dalam program. Karena semuanya sudah by program, sudah paperless. Kemudian transfer operasional dari manusia ke teknologi. Bukannya kita ingin menggantikan manusia dengan teknologi, bukan. Ya, tapi artinya kalau kita tidak melakukan ini, orang lain akan melakukan. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak bisa bersaing di dalam era masa depan. Kemudian di dalam otomasi proses bisnis, mulai terapkan artificial intelligence, IoT, untuk menjalankan proses bisnisnya. Jadi ini kunci rahasia sukses yang ketiga. Jadi operasional dan kontrol harian dilakukan dengan teknologi. Walau bagaimanapun ya, otomasi atau teknologi itu pasti lebih konsisten daripada manusia. Teknologi itu dia tidak ada cuti gitu ya, mudik ya. Jadi bagaimana dia bisa dikendalikan dengan baik. Nah, kemudian manusianya di mana perannya? Ya, manusia bekerja untuk menyiapkan masa depan. Jadi dalam hal manusianya itu bangun kreativitinya, bangun budaya future is today. Karena operationnya udah kita kasih ke teknologi, nah sehingga manusianya bisa waktunya digunakan untuk berpikir masa depan. Kalau day to day masih manusia, waktunya nggak ada lagi untuk berpikir masa depan. Jadi biarkan operation dikendalikan dengan teknologi, kemudian manusianya menyiapkan buat masa depan. Jadi gunakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk kreativitas, otak untuk berkreasi, untuk menciptakan masa depan. Jadi bangun juga karyawannya untuk melek teknologi. Kemudian karyawan tersebut bisa menggunakan teknologi untuk mengendalikan operationnya. Ya, membangun manusia kreatif, membangun budaya future is today, operasional dikelola oleh teknologi, manusia menyiapkan masa depan dan coba merubah gaya kepemimpinan ya dengan sistem, dengan beradaptasi dengan multi generation. Jadi kalau bicara tadi ya, manusia dan teknologi ini juga kaitannya dengan Society 5.0. Bagaimana operasional by teknologi, kemudian manusianya menggunakan teknologi, kolaborasi antara teknologi dengan manusia. Nah, ini dua kunci rahasia berikutnya. Jadi kalau yang pertama itu adalah tentang fondasinya, mindset dan pengetahuan. Ya, kemudian yang ketiga, keempat ini tentang pengendalian operasionalnya. Ya, pengendalian operasional saat ini dan menyiapkan buat masa depan. Ya, terakhir tentang manajerialnya. Kalau kita lihat tadi ya, abad 19 fokus di operation, abad 20 fokus di operation plus improvement. Kalau di abad sekarang, abad 21 today, ya di era uncertainty itu manajemen lebih harus menguasai project management, mempersiapkan masa depan. Ya, sehingga fokusnya itu nanti bukan di do. Apa sih di dalam PDCA manajemen itu harus fokus kemana? Nah,
Nah, itu harus fokus di plan dan cek. Nggak cukup hanya plan, tapi plan dan cek. Do-nya serahkan ke teknologi. Kemudian dari delegasi, pemberdayaan lari ke kolaborasi. Ya, karena dengan perkembangan ilmu sekarang itu kadang-kadang anak sekarang itu lebih pintar dari kita dalam beberapa hal karena dia belajar tentang teknologi tersebut. Bicara digital marketing, nggak ada dulu ilmunya digital marketing. Ya, tapi anak-anak sekarang sudah belajar tentang digital marketing. Jadi perlu dilakukan kolaborasi. Nah, itu tentang teknik manajerialnya. Jadi fokus di plan dan cek. Nah, kami sendiri ya, karena banyak yang harus dikerjakan, itu memiliki program namanya Automation Project Controller, ya, di mana program-program yang kita miliki ya itu dimasukkan ke dalam program dan itu nanti masuk ke masing-masing individu. Jadi ada action plan individu, nanti bisa dimonitoring. Nah, data ini kalau yang hijau itu adalah action plan yang belum due date, kalau yang merah ini, yang kuning itu action plan yang sudah due date. Ya, sehingga masing-masing bertanggung jawab terhadap penyelesaian action plan yang sudah diberikan. Dan itu masuk ke dalam gadget masing-masing action plan. Jadi biarkan mereka bertanggung jawab terhadap action plan yang sudah disepakati.